Dalam pameran Deddy Supriyadi bertajuk Superficial Readers ini, saya berlaku sebagai penulis dan saya mencoba menuliskan teks atau narasi yang di belakang dari teks yang sekarang ini ada di hadapan publik berupa instalasi. Saya menulis, menceritakan, menarasikan karya yang jauh sebelum itu, yaitu dimulai dari tahun 1997, karena Deddy memulai membuat karya dengan subject matter teks sejak tahun itu. Dan sejak tahun itu dia mengeksplorasi visual dan media yang dari mulai sederhana hingga visual dan media yang lebih rumit. Dari 1997 hingga kemudian berkembang ke sebelum tahun 2004. Dari tahun 1997 teks masih sederhana, dia hanya menggunakan pensil, tidak terlalu banyak teknik dan layer yang tidak terlalu padat. Tetapi kemudian teks berubah ketika dia merasa dia sudah tidak ingin lagi memakai rasio, atau tidak ingin lagi, dia ingin lebih menggunakan rasanya daripada nalarnya atau rasionya, di mana rasio itu lebih banyak atau lebih ruangnya lebih besar ketika ia berkarya, berproses dari tahun 1997 hingga 1999. Ada momen khusus yang saya pikir penting dalam perjalanan karir Deddy Supriyadi, yaitu tahun 1999 ketika ia berpameran bersama di Dirix Gallery. Di sana karyanya terjual, di mana saya melihat pasti dampak yang paling besar adalah dampak psikis, dampak psikologis, bahwa dia semakin mempercayai dengan tema, dengan visual yang dia perjuangkan selama itu. Nah, itu catatan saya dalam periode ini. Kemudian dia berkembang dari tahun 2004 ke atas hingga 2008 dia mengolah teks, tetapi sedikit lebih rumit, dan dia ada sedikit perbedaan, yaitu seperti yang saya sampaikan dalam periode ini. Mulai periode ini dia lebih ingin bermain-main, lebih ingin membuka ruang untuk rasanya dia. Kemudian ada momen penting lagi, yaitu tahun 2008 ketika Jogja Gallery membuat sebuah award dan karyanya terpilih jadi salah satu karya pemenang. Dan karya itu saat ini dikoleksi oleh OHD Museum. Ini saya pikir juga satu pijakan lebih tinggi lagi dari karir profesional Deddy Supriyadi. Dan sejak itu dia bermain teknik yang berbeda lagi, masih dengan subject matter teks, dan dia melibatkan unsur-unsur sablon, alat-alat sablon segala macam. Ini saya pikir ya hal yang unik, cara berkarya yang unik juga gitu. Hingga kemudian teks ini hilang pada periode tabula rasa. Kebetulan juga ketika Deddy mengeksplorasi tabula rasa, saya juga menulis tentang karya tersebut. Di situ sudah sama sekali dia menghilangkan teks. Dia betul-betul lebih lagi ingin bermain-main dengan media yang sejauh dia bisa jangkau, dengan teknik yang betul-betul dia mengedepankan intuisi dan rasanya. Bisa lukisan dia kerok, bisa dia menumpahkan cat di atas kanvasnya, bisa
apapun bisa dia lakukan. Dia bisa menempel, apapun dia mencoba, apapun dengan bahan-bahan yang bisa dia jangkau di sekitarnya. Dia sama sekali tidak, karena teks mungkin dia anggap selama ini dia harus berpikir akan mengangkat isu apa atau mengangkat hal highlight yang sedang terjadi, fenomena yang terjadi apa. Tapi untuk di periode tabula rasa semua hilang. Yang ada hanya visual abstrak dan dia bebas membuat apapun di situ. Dan tentu lebih banyak mengedepankan intuisi dan rasanya. Dengan teknik yang selama ini sudah ia kuasai. Hingga kemudian tahun 2019 dia memulai masuk ke dimensi yang baru, ya dimensi konsep. Berupa instalasi buku. Ini juga saya pikir salah satu lagi batu loncatan lebih tinggi lagi untuk karir kesenimanan Deddy Supriyadi. Sama, tempatnya juga sama, di Jogja Gallery. Dan kemudian pameran Superficial Rider ini juga terjadi di Jogja Gallery. Tahun 2008 ia mendapatkan award di Jogja Gallery juga. Namun sebelumnya tahun 2015 Young Art Taipei, dia mendapatkan penghargaan di Taipei dan karya tersebut dikoleksi juga oleh kolektor ternama Taipei. Masih dengan subject matter teks. Jadi saya pikir ya kenapa saya tertarik dengan ingin menulis, ingin mengangkat, supaya publik tahu kreativitas, pemikiran Deddy tentang teks ini. Karena saya pikir seri teks ini adalah karya dia yang penemuan dia yang salah satu penemuan dia yang saya pikir cukup bagus untuk mengangkat karir kesenimanan dia. Tahun 2008 karya teks juga yang menang di Jogja Gallery dan sekarang ada di OHD Museum. Young Art Taipei dia menang juga. Dan itu seri teks juga. Saya pikir ini luar biasa. Penemuan yang luar biasa, eksplorasi yang luar biasa. Hingga kemudian pameran di Jogja Gallery tahun 2020 ini. Dia membuat instalasi yang lebih masif lagi. Dan itu masih terkait dengan tema teks. Namun untuk saat ini saya pikir dia terus-menerus menghayati situasi sekitarnya ya. Jadi perkembangan dunia maya, terus kemudian perkembangan pergeseran budaya masyarakat, di mana yang semula masyarakat gemar membaca buku, terus kemudian bergeser menjadi gemar ngotak-ngatik HP, laptop, gadget. Ya saya pikir masyarakat saat ini lebih terpacu ke dunia maya. Nah itu yang dirasakan oleh Deddy Supriyadi dan dia hayati itu. Dan kemudian dia tidak ingin mengkritik, tetapi saya menangkap dia ingin mengingatkan kepada masyarakat, mengingatkan kembali cara literasi kita ini apa sudah benar gitu. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa dunia saat ini, teknologi saat ini sedang menuju pergeseran, sehingga majalah-majalah, media-media besar seperti kita tahu banyak yang bangkrut. Kemudian juga penerbit-penerbit buku banyak yang bangkrut dengan semakin banyak buku-buku dibuat e-book misalnya. Nah itu juga salah satu fenomena yang akhirnya ya mau tidak mau buku ini dalam kondisi titik nadirnya. Nah jadi ingin mengingatkan kembali kepada publik melalui pameran tunggalnya ini. Ya saya pikir
silahkan menyaksikan pameran tunggal Deddy Supriyadi nanti pertengahan Desember ini. Saya pikir banyak hal menarik di situ dan teks di baliknya bisa dibaca entah melalui e-katalog atau mungkin nanti melalui buku. Dan saya ucapkan selamat berpameran kepada Deddy Supriyadi, dan ya publik selalu menunggu eksplorasi Deddy Supriyadi.